Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin. Sadaqallahul azim. Jamaah Baitul Muttaqin serta jamaah Zoom, alhamdulillah pagi ini kita akan membahas salah satu sifat dari alam materi, yaitu keberadaannya senantiasa mempunyai ukuran yang pada gilirannya bersama keteraturan itu memungkinkan manusia merumuskan ilmu pengetahuan secara kuantitatif. Nah, jadi ini adalah simbol objek kuantitatif karena ini adalah pengukur yang disebut jangka sorong. Jadi ini tadi ayat yang saya kutip di dalam muqaddimah. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Nah, di sini clear, jelas. Jadi segala sesuatu, semua, yaitu selain Allah itu sendiri, itu adalah ciptaan. Dan itu diciptakan oleh Allah dengan ukuran masing-masing. Ini, nah, istilah yang lain dari ukuran ya selain qadarun tadi itu, jadi ini mengapa kok gambarnya harus tanaman? Nah, ya saya pilihkan tanaman begitu. Jadi gambar ini mendukung apa yang akan saya jelaskan. Di ayat yang lain disebutkan wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzunin. Dan bumi telah kami hamparkan, telah kami bentangkan. Kemudian pada bumi itu kami teguhkan, kami kokohkan dengan gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzunin. Dan kami tumbuhkan pada bumi itu segala sesuatu dengan ukuran. Ya. Mauzunin di sini mizan itu timbangan neraca. Nah, itu adalah alat untuk mengukur. Nah, jadi ini istilah yang lain
yang disebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 19. Ya. Nah, jadi ini tanaman ini ditumbuhkan. Dan barangkali ini perlu dipertimbangkan di SD Muhammadiyah khususnya. Jadi saya jadi ingat karena anak saya yang sulung itu dulu sempat sampai kelas 1 SD di Jepang. Di Jepang itu kan pelajarannya tidak banyak menghafal. Bahkan pelajaran membaca itu diberikan kelas 1. Ya, jadi mengenal huruf katakana, hiragana itu di awal-awal kelas 1. Setelah 1 bulan itu anak-anak sudah hafal beberapa huruf, ya, sudah hafal huruf katakana, hiragana. Maka kemudian pelajarannya adalah pelajaran mengarang. Jadi kelas 1 SD itu sudah mengarang. Ya. Bagaimana anak kelas 1 mengarang? Ya. Itu cukup membuat satu kalimat, menceritakan pengalaman ketika hari Sabtu atau hari Ahad ketika libur dan diajak keluar oleh orang tuanya. Itu dituliskan dalam satu kalimat dengan huruf katakana, huruf hiragana yang baru dihafal itu. Nah, kemudian hari Senin itu membacakan di depan kelas. Nah, setelah dibacakan kemudian dipuji, tepuk tangan, ya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Kelihatannya sepele, tapi sangat serius dampaknya. Karena kemudian anak berani mengemukakan pendapat dan anak dihargai. Maka di Jepang itu di kelas-kelas SD, ya, kalau kemudian ada kesempatan untuk bertanya, itu hampir semua murid itu mengacungkan tangan. Ya. Nah, ini bedanya di kita. Kalau guru ngajar, murid ikut ngomong. Tapi begitu diberi kesempatan untuk nanya, hampir nggak ada yang kemudian angkat tangan untuk bertanya. Nah, itu pertanyaannya, ada apa di sistem sekolah kita itu, ya. Nah, salah satu pelajaran, ya, yang mau saya sampaikan dengan gambar ini adalah pelajaran tentang IPA, ya, pelajaran tentang IPA. Jadi di waktu musim libur, anak-anak itu diberi pot yang sudah ada semacam tanahnya itu, lalu ada benih, ya, benih tanaman kayak gini ditanam, ya, lalu anak itu diberi catatan, suruh mencatat tiap pagi, ya, setiap pagi. Nah, ini jadi pelajarannya seperti itu, jadi tidak menghafalkan, ya, tidak menghafalkan. Nah, karena itu menjadi menyenangkan, ya, karena memang anak SD itu filosofinya bermain sambil belajar. Jadi yang utama itu bermainnya, belajarnya sambilan. Nah, kalau SMP itu belajar sambil bermain. Nah, jadi belajarnya utama, mainnya sambilan. Nah, SMA baru belajar tidak main-main. Jadi serius. Karena apa? Karena anak SMA mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Ya, yang mau kuliah lebih serius. Kalau enggak, cukup di Poltek. Ya, cukup di Poltek. Nah, itu sistem pendidikan di Jepang. Ya, tidak ada sekolah favorit kok SD.
Kalau favorit SD itu pasti orang tuanya yang diandalkan, bukan anaknya. Kenapa? Karena favorit kemudian bayarnya mahal. Jadi yang diseleksi itu sebenarnya orang tuanya, bukan anaknya. Ya. Nah ini. Jadi di kita itu sebenarnya sudah dibangun beda kelas, perbedaan kelas, sistem kaca. Itu. Ya, jadi kita itu enggak benar-benar masyarakatnya membentuk masyarakat sosial yang kemudian egaliter, serba sama. Karena sejak SD sudah dipisah. Anaknya orang kaya, nah di sekolah-sekolah elit, ya, antar jemput dan lain-lain. Sedangkan anaknya orang miskin, ya di sekolah-sekolah yang terjepit, ya. Itu kalau musim hujan berangkat sekolah kecipratan mobil, ya, itu. Nah ini kritik ini sebenarnya ya terhadap pendidikan kita ini di Indonesia. Mumpung menterinya dari Muhammadiyah. Ya, jadi, nah itu, ya, jadi mengingatkan. Jadi peristiwa ini, gambar ini mengingatkan pelajaran di sana itu, ya. Nah ini melalui pengamatan langsung. Nah, jadi timbul pertanyaan, itu, dan timbul kemudian keberanian menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan pendapat. Ini yang penting. Ini yang hilang di kita. Ya, keberanian menyampaikan pendapat itu relatif hilang di sekolah-sekolah kita, termasuk di perguruan tinggi, ya. Nah, terkait dengan ukuran, ya, Al-Qur'an sendiri telah memperkenalkan, ya, satuan ukuran. Jadi seperti di dalam surah 69, ya, summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquhu. Ya. Jadi ini kalau kita mempertimbangkan ayat-ayat sebelumnya, ya. Nah, ini maknanya begini. Summa, jadi kalau dilihat dari terjemahnya kemudian, ya, atau maka kemudian fasluquhu itu, ya, ikatlah gitu, fisil silatin, dengan rantai yang panjangnya sab'una 70 dzira'an 70 hasta. Nah ini, jadi sudah ada satuan panjang ketika Quran itu diturunkan. Satuan panjangnya adalah 1 hasta. 1 hasta itu dari siku sampai ujung jari tengah ini, ya. Nah karena itu ya relatif ini jadinya, ya. Tapi diambil katakanlah kira-kira 45 cm, ya. Ini satuan dari ukuran. Nah, ini pada zaman Nabi. Nah kemudian, ya, ukuran yang lain itu adalah fakana qaba qausaini au adna. Jadi ini dalam surah An-Najm, ya. Jadi diceritakan bahwa, digambarkan bahwa posisi Rasulullah dan malaikat Jibril itu jaraknya, ya, itu 2 ujung busur ini, ujung panah ini, okay? Nih, kausaini, kausin itu busur ini, bentuk musanna, jadi ininya 2 nih, atau lebih dekat dari itu. Jadi posisi Rasulullah dan malaikat Jibril itu seperti 2 ujung busur panah atau lebih dekat. Nah ini satuan, ya, satuan ukuran jarak, ya, yang digunakan oleh Al-Qur'an. Nah ini ukuran zaman modern, ya, ukuran zaman modern, ya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Jadi segala sesuatu di sisinya, ya, itu dengan ukuran. Nah ini, ya, dengan ukuran.
Ini ukuran panjang, ya, jarak antara dua titik di dalam ruang. Ya, ini ukuran yang paling kita kenal. Jadi jarak kita, jarak bapak-bapak satu dengan yang lain itu berapa? Ya, jarak antar rumah, antar tiang masjid berapa jaraknya? Ya, nah kita lihat dulu, ya. Atom yang paling sederhana, ya. Kita masuk ke dunia modern, ya. Ini atom hidrogen yang terdiri dari satu proton dan satu elektron. Elektron bergerak mengelilingi proton, ya. Nah, sekarang kita lihat ukurannya menurut ilmuwan, ya. Jadi 10 pangkat minus 18 itu, ya, 1 per 1 dengan 0,18. 0,18 itu berarti 6 dan 12. 6 itu juta, 12 itu triliun. Jadi 1/1 juta triliun meter, ya. Jadi 1 meter itu dibagi 1 juta triliun. Koyo opo? Ya. Nah ini, ya. Nah, kemudian, ya, itu elektronnya, ya, yang ini nih, ini diameternya. Kemudian protonnya itu 1,7 10 pangkat minus 15. Jadi 1,7 per 1000 triliun, ya, 1000 triliun itu, ya, itu. Nah, ukuran ini, ya, ukuran atomnya itu diameternya adalah 10 pangkat minus 10. Jadi 1/10 miliar meter, ya, 10 miliar meter. Nah ini, ya, saya jadi ingat, ada yang lupa mau saya tampilkan, ya. Jadi begini, IBM, jadi perusahaan chip, ya, terbesar itu IBM, tahun 2021 yang lalu itu membuat chip seukuran kuku ini, ya. Bapak, ini kan, ini di laptop ini, saya nggak bawa HP, di HP itu atau di televisi kita, di radio kita, itu kan komponen utamanya adalah transistor, ya. Dulu ketika kita SMP SMA pernah praktek bikin rangkaian. Nah, transistornya itu segini, ya. Dulu ketika pertama kali dibuat, transistornya itu segini pada tahun 1947. Sekarang 2021, ya, di chip yang ukurannya kuku ini terdiri dari 50 miliar transistor, ya. 50 miliar transistor. Nah, kita kalau enggak terbiasa dengan dunia ilmu pengetahuan, pasti kemudian ngomong, itu bohong, itu teori konspirasi. Ya, jadi seringkali ketidakmampuan kita itu kemudian, wah, itu konspirasi. Jadi dikit-dikit bilang konspirasi, dikit-dikit konspirasi. Nah ini, yang jadi makin nggak maju kita ini, ya. Nah ini, makanya saya perkenalkan ini sedikit demi sedikit, ya, via pengajian ini. Nah, ini bola tenis, ya, bola tenis. Terus hati labai. Nah, bola tenis itu, ya, katakanlah rata-rata, ini saya ambil rata-ratanya, itu diameternya 6,7 cm, ya. Jika bola tenis itu proton, ya, jika dia proton, maka atom hidrogennya itu seberapa, gitu, ya. Nah, jika itu proton, maka pertama elektronnya itu sebesar 0,1 mili. Oke, mili, ingat tadi itu mili segini, itu dibagi 10, itu elektronnya. Kalau protonnya itu seperti bola tenis. Terus atom hidrogennya diameternya seberapa? Diameternya itu hampir 60 km. Jadi Surabaya Jombang. Ya, ini. Jadi
sebagian besar atom itu sebenarnya isinya adalah ruang kosong. Ya. Ruang kosong. Jadi kalau proton inti atom dari saya perbesar sebesar bola tenis, ya, maka atom hidrogen itu besarnya, diameternya Surabaya Jombang. Nah, gitu. Ya. Terus elektronnya itu 1/10 mili. Nggak kelihatan ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini apa? Nah, kalau protonnya seperti kelereng, ya, protonnya saya kecilkan seperti kelereng, maka atomnya itu ya besarnya 14,6 kilo. Nah, gitu loh ya. Gambaran atom itu. Ya. Ini apa? Perumusan menurut teorinya, ya. Itu jarak. Biasanya kemudian digabung dengan waktu, ya. Digabung dengan ukuran waktu, ya. Nah, jadi nih, ya. Waktu 1 juta detik. Saya sekarang nggak pakai duit ya. Itu pakai waktu aja. 1 juta detik itu setara dengan 11,5 hari. Karena 1 menit kan 60 detik. 1 jam 3.600 detik. Sehari 24 jam. Nah, gitu kan. Jadi 3.600 kalikan 24. Maka 1 juta itu setara dengan 11,5 hari. Nah, kalau 1 miliar itu berapa? Ya, berarti 1000 kali 11 hari. Nah, itu kira-kira 31,7 tahun. Ya. Jadi orang yang usianya 32 tahun itu ya, itu sudah setara dengan 1 miliar detik. Gitu ya. Gitu. Nah, ini kita membiasakan, membayangkan ya cuk bayang duit dok lah. Sekali-kali bayang umur kita itu wis 1 miliar detik. 31 tahun ya. Nah, berarti saya sudah 2 miliar tahun, 2 miliar detik ya. Nah, karena bulan ini 62 tahun. Jadi itu setara dengan 2 miliar detik ya. Nah, ini. Nah, ternyata menurut ilmuwan jagat raya kita itu berusia 13,7 miliar tahun. Tahun bukan detik. Nah, kalau kita konversi ke detik, berapa jadinya? Nah, ini. Nah, ini. 432.000 triliun detik ya. Ini umur jagat raya. Ya. Dalam satuan detik. Nggih, Pak, nggih, Bu. Nah, ini ya. Nah, kemudian antara ruang dan waktu itu menghasilkan apa yang disebut dengan kecepatan, ya. Dan kecepatan tertinggi di alam semesta itu adalah cahaya. Ya, karena itu cahaya mempunyai tempat khusus di dalam Al-Qur'an, ya, dijadikan sebagai salah satu nama surat ke-24 An-Nur, ya. Di dalamnya ada kata nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya. Cahaya di atas cahaya itu kalau secara fisika bisa digambarkan, kalau kita punya cahaya putih dilewatkan prisma, maka akan terurai menjadi spektrum merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, mejiku, hibi, niu. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi terurai. Itu. Ya. Nah, ini pertama kali yang mengamati ini itu adalah Ibnu Haitham, ya, dan kemudian Newton, ya, dalam catatan sejarah ilmu itu, ya. Nah, berapa kecepatan cahaya dari rumusan fisika modern, ya, dari perilaku listrik, perilaku magnet itu diperoleh sebesar 299.792.452 tadi, yang kalau dibulatkan itu menjadi 300.000 km per detik. 300.000 km per detik itu seperti apa?
Nah, ya. Bumi itu jari-jarinya 6.371. Kelilingnya ekuator atau khatulistiwa itu 40.000, ya. 40.000. Nah, kalau cahaya itu bisa bergerak keliling memuteri bumi, maka dalam waktu 1 detik itu muter ping pitu, ya, muteri bumi ping pitu. Nah, ini supaya kita punya gambaran kecepatannya cahaya itu berapa. Padahal, ya, pesawat komersial itu, ya, yang mengantarkan jamaah haji atau jamaah umroh dari Jakarta ke Madinah, ya, biasanya kecepatannya 1000 km per jam, sehingga dibutuhkan waktu Jakarta Madinah itu sekitar 8 atau 9 jam, ya. Itu Jakarta Madinah, ya, 8 sampai 9 jam. Sementara cahaya muter ping pitu, ya, muteri bumi itu, bukan sekedar Jakarta Madinah, ya. Nah, dengan kecepatan itu maka kita bisa melihat bulan seketika, sehingga begitu kita lihat bulannya maka bisa kita katakan bulannya ada. Tetapi, nah, ya, ini kita lihat sekarang. Nah, ini, ya. Padahal kalau pesawat komersial itu perlu waktu 16 hari untuk sampai ke bulan. Nah, cahaya cukup 1 detik. Ya, cahaya cukup 1 detik. Nah, sekarang kita lihat sistem tata surya kita. Ya, ini dari sisi jarak. Jarak bumi matahari itu 149.500.000 km, 600.000 km. Itu setara 8 menit perjalanan cahaya. Jadi nanti atau ntar kalau kita keluar dari ruangan ini kita kena cahaya matahari, sebenarnya cahaya matahari yang kena kita itu adalah cahaya matahari 8 menit yang lalu. Ya, yang keluar dari matahari 8 menit yang lalu. Gitu. Ya, karena memang bergeraknya dari matahari itu perlu waktu. Ya, itu 8 menit, ya. Nah, jadi ini. Nah, sekarang bintang, jadi ini bintang-bintang yang ada paling di sekitar kita. Bintang paling dekat itu adalah Proxima Centauri, tapi itu redup. Sedangkan bintang terang yang paling dekat dari kita itu adalah Alpha Centauri yang sini, yang kuning ini. Nah, jaraknya itu ya, kalau bumi matahari tadi 8 menit. Nah, ini Alpha Centauri itu 4,35 tahun cahaya. Itu jaraknya. Jadi cahaya dari Alpha Centauri ke bumi itu perlu waktu 4,35 tahun untuk sampai ke kita. Nah, 4,35 tahun itu setara dengan berapa detik? Ya. Atau berapa kali jarak bumi matahari? Nah, kalau kita hitung ketemunya 285.795 jarak bumi matahari. Itu bintang paling dekat dari kita, bintang terang, ya. Nah, bintang terang. Apa arti 4,35 tahun cahaya? Nah, begini. Sekarang kan tinggal tanggal 4 Agustus ya. Jadi kalau kita malam ini melihat bintang, ya, nah ini jadi 4,53 itu setara dengan 41.154 apa tuh? Miliar 480 juta kilometer, ya. Nah, setara dengan 4 tahun 4 bulan 8 hari. Jadi kalau malam ini kita melihat Alpha Centauri, sesungguhnya Alpha Centauri yang kita lihat itu adalah Alpha Centauri 4 tahun 4 bulan 8 hari yang lalu. Jadi mundur dari 4 Agustus 2026 ke 4 tahun berarti tahun 2022. Agustus mundur 4 bulan itu menjadi April 4, lalu mundur 8 hari ketemunya 27 Maret 2022. Jadi yang kita lihat nanti malam itu adalah Alpha Centauri 27 Maret 2022. Nah, sedangkan cahaya Alpha Centauri yang dikeluarkan hari ini kapan nyampe ke kita? Ya, 4 tahun 4 bulan 8 hari yang akan datang, yaitu 12 Desember
2030. Ya, itu. Nah, gitu ya. Jadi bukan bintangnya langsung kita lihat, tapi sejarahnya, sejarah masa lalunya. Itu bintang paling dekat loh ya. Yang lainnya berarti lebih jauh. Nah, pertanyaannya, kalau malam nanti kita melihat bintang, lalu putra-putri kita, keponakan kita, cucu kita nanya, "Bah, bintangnya itu ada apa tidak?" Ya gampangnya jawab ono gitu ya. Lek anake putune gak suka maca buku, gak apa-apa dijawab ono. Tapi kalau suka baca buku lalu diprotes, "Loh bener tak apa? Bintangnya ada." Nah gitu ya. Nah itu. Jadi mari kita lihat. Jadi bintang yang kita lihat malam ini itu sebenarnya adalah bintang 27 Maret 2022 ya. Nah, seandainya seminggu kemudian bintang itu mati ya, yaitu 3 April, berarti kematian bintang itu baru kita bisa lihat kapan? Ya seminggu setelah 4 Agustus kan gitu ya. Nah ini. Nah, jadi bintang itu masih bisa kita lihat sampai 11 Agustus. Padahal bintangnya sudah mati. Mati itu artinya sudah tidak memancarkan cahaya. Dia sudah menjadi objek langit, misalkan ya seperti planet bumi ini. Nah, misalnya tuh. Ya. Jadi 3 April 2022 bintang itu sudah mati. Tapi sisa cahayanya itu tetap akan bisa kita lihat sampai 11 Agustus pekan depan. Artinya apa? Bintang yang kita lihat malam ini belum tentu bintangnya ada. Oke? Itu loh. Belum tentu bilang bintangnya ada. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah wallahu a'lam. Nah, gitu ya. Bintang bisa ada, bisa tidak. Dan cahaya itu mempunyai sifat yang unik ya. Seperti yang sang singgung, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu bak cahaya langit dan bumi. Kita pernah belajar matematika ya, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Kalau kemudian kita lakukan abstraksi, A tambah A itu 2A, B tambah B itu 2B, tapi C tambah C itu sama dengan C, karena C nya adalah kecepatan cahaya mutlak absolut ya itu. Nah ini aneh ya, aneh gitu. Nah jadi ini sifat cahaya ya. Nah sekarang satuan apa yang lain lagi yang populer kita itu adalah berat ya, yaitu gram dan kilogram. Nah ya, kok iso? Kapan semut lebih berat dari gajah? Ya, kalau kita apa namanya nih? Apa ya? Shoot ya, shoot apa namanya? Medurin apa? Lop apa? Ya. Nah ini. Jadi ya kita lihat ini. Ya, anak gajah baru lahir beratnya itu sekitar 100 kg, sak kintal. Ya, kalau gajah Asia itu 80 sampai 110 kg ya. Kalau gajah Afrika 90 sampai 120, tak jupuk rata-rata sak kintal aja, 100 kilo. Ya. Itu. Sementara semut, akan saya ambil semut yang istimewa, semut musamus. Semut musamus itu yang adanya di Merauke ya, Merauke dan Darwin di Australia. Rumahnya besar-besar, semutnya itu besar-besar ya, seperti menara gitu di sana ya. Nah semutnya itu cukup besar, jadi saya ambil semut yang besar. Nah ini, nah beratnya itu pada kisaran 3 sampai 10 mg. Wis tak jupuk ae sing paling gede, sing paling abot 10 mg. Nah maka semut musamus ini akan sama dengan berat anak gajah kalau jumlah semutnya berapa?
sekitar 10 juta semut. Nah, itu lah ditimbang baru setara dengan apa? Jumlah anak gajah. Nah, ben miring berarti tambahi 2 juta, jadi 12 juta. Baru timbangannya iso miring ini. Nah, itu ya. Nah, ini. Ini supaya kita bisa punya bayangan ya dari angka-angka yang diperkenalkan oleh para ilmuwan. Kenapa saya semut? Ya, meskipun semut itu kecil, ilmuwan mengatakan bahwa semut itu adalah makhluk terkuat di alam semesta, di jagat raya. Ya. Jadi kuatnya itu bukan karena bisa ngangkut rumah, bukan. Kekuatannya itu dihitung dengan membandingkan dengan ukuran tubuhnya. Jadi berapa besar ya yang diangkut dibanding tubuhnya. Maka semut dikategorikan makhluk terkuat di muka bumi, di jagat raya. Itu ilmuwan yang merumuskan. Ya, bisa dilihat di Animal Planet atau Curiosity ya, di televisinya itu. Kembali ke atom hidrogen, tapi dari sisi beratnya, ya, karena proton itu beratnya 1836 kali berat elektron, jadi cukup dihitung protonnya, ya 1,6 kali 10 pangkat 24, jadi 1/triliun gram, gitu ya, gram. Nah, sementara elektron itu itu minus ya, ini minus, jadi ya lebih ringan lagi. Nah, kemudian atom oksigen massa nomor atomnya 8, nomor massanya 16 ya, jadi beratnya 16 kali berat proton. Nah, segini. Nah, kemudian ini membentuk molekul yang namanya H2O, air ya. Berarti massa atomnya 18 kali massa proton, yaitu sekitar 2,99 atau 3 ya 10 pangkat minus 23 gram. Itu satu molekul air ya. Itu. Nah, lek kene saiki duwe aqua nggih. Nggih. Nah, ini ya. Aqua ini kan massa jenisnya 1 gram per sentimeter kubik. Jadi artinya kalau saya punya 1 sentimeter ya kubik itu 1 gram. Nah, karena tadi H2O itu sekitar 3 kali 10 pangkat 23, maka 1 gram air itu berisi 3, nah ini 22 berarti 10 dan 12, jadi 33,44 miliar triliun H2O ya. Jadi kita minum ini, jadi kalau kita minum, kita dianjurkan minum berapa ini sehari? 2 liter ya. 2 liter itu berarti 2000 gram. Berarti ini dikalikan 2000, kalikan 2000 berarti 6,6 atau sekitar 7 kali 10 pangkat 25 ya. Jadi 77 triliun H2O. Ini yang kita minum dalam sehari. Nah, ini ya, jamaah. Nah, jadi inilah ukuran. Dan di ayat yang lain disebutkan di dalam surah Yunus ya, wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghar min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin ya. Itu. Jadi Allah tidak lalai dengan sesuatu yang beratnya sebesar darah, bahkan yang lebih kecil dari itu atau lebih besar dari itu ya, itu semua atas sepengetahuan Allah, dan itu ada di dalam kitab yang terang benderang. Jadi segala sesuatu sudah diciptakan sedemikian rupa dengan kadar-kadar tertentunya, dan yang paling luar biasa, meskipun saya berlatar belakang fisika, saya selalu kalau merenungkan tabel periodik ini selalu takjub ya. Itu ini kan menggambarkan keteraturan atom-atom itu, sehingga kadang-kadang saya menggambarkan
Yang merumuskan ini pertama kali Mendeleev itu ya orang sekelas Nabi, seolah-olah menerima wahyu gitu kan. Itu ya yang kemudian mampu mengidentifikasi keteraturan, bahkan kemudian disusun. Ya, disusun. Nah ini. Jadi dengan kata lain itu tidak acak. Nah, gitu ya. Nah ini. Nah, sampai sekarang kemudian diidentifikasi ada 118 atom atau unsur. Ya. Nah, ini. Nah, jadi itulah ciptaan yang teratur dan mempunyai ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Shadaqallahul adzim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.